Puji Tuhan, Bapak Saudara, mari saat ini kita mau masuk dalam firman Tuhan ya. Masih di dalam suasana Paskah, yaitu kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya, yaitu yang saya kasih judul Bangkit Tulang-tulang kering. Sama-sama katakan, bangkit tulang-tulang kering. Oke, kita akan langsung baca dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai 2. Yeskiel 37 1 sampai 2. ayat 1 sampai 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Amin. Dari ayat yang kita baca tadi, saat itu Yeskiel ya, seorang nabi dibawa ke sebuah lembah oleh Roh Tuhan, yaitu dia melihat di situ banyak tulang-tulang, bahkan tulang-tulang itu kering dikatakan ya. Apa yang maksudnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan tulang-tulang yang kering ya? Seperti perikop tema atau judul renungan kita saat ini, yaitu bangkit tulang-tulang kering, itu yang diinginkan Tuhan ya. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya tulang-tulang kering itu? Kenapa Tuhan mau tulang-tulang kering itu bangkit? Kita lihat dulu gambaran apa ya tulang-tulang kering itu. Yeskiel 37 ayat 11. Dibacakan Yeskiel 37 ayat 11. Yeskiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, jadi tulang-tulang kering ini adalah gambaran seseorang yang dikatakan apa tadi? Pengharapannya sudah hilang, sudah lenyap. Jadi tulang-tulang kering adalah gambaran orang-orang yang kehilangan pengharapan. Coba dalam Amsal 17 ayat 22. Kita akan belajar gambaran apa sih tulang-tulang kering ini ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tulang-tulang kering ini adalah orang-orang yang tidak punya harapan atau harapannya hilang. Kalau di Amsal tadi, yang semangatnya patah, nggak punya semangat lagi. Tuhan mau tulang-tulang kering itu bangkit. Orang-orang yang sudah nggak ada harapan lagi, harapannya hilang, nggak punya semangat lagi, semangatnya patah, Tuhan mau bangkitkan. Melalui firman, saat ini kita rindu. Di mana posisi kita saat ini, saudara? Apakah kita termasuk tulang-tulang kering itu? Rasanya harapan kita sudah nggak ada, atau semangat kita mulai pudar? Melalui kebangkitan Kristus, melalui Paskah ini, Tuhan katakan saat ini melalui firman Tuhan, Tuhan mau bangkitkan. Dan itu yang Tuhan kerjakan, atau Tuhan Yesus kerjakan setelah dia bangkit. Setelah dia bangkit dari kematian, Bapak Ibu Saudara, dia nggak langsung naik ke surga kan? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membangkitkan murid-murid. Karena apa? Karena murid-murid saat itu seperti tulang-tulang yang kering ini. Membangkitkan semangat murid-murid lagi, membangkitkan pengharapan murid-murid lagi.
Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pengharapan murid-murid ini hilang, semangat murid-murid itu hilang. Karena orang yang akan atau diinginkan menjadi atau yang melepaskan bangsanya ternyata harus mati di atas kayu salib. Bahkan Bapak Ibu Saudara lihat ada kunci mereka di sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci, ya kan? Kenapa? Karena mereka ketakutan, karena mereka gak ada pengharapan lagi. Bahkan ada juga yang dua orang murid-murid yang kembali ke Emmaus, kembali ke hidup lama mereka, pekerjaan lama mereka, karena yang diharapkan Tuhan Yesus ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan semangat, bagaikan tulang-tulang yang kering itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus setelah dia bangkit, ini yang dia lakukan. 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada murid-murid. Untuk apa? Untuk membangkitkan tulang-tulang kering itu. Untuk membangkitkan kembali semangat murid-murid, membangkitkan kembali pengharapan murid-murid yang saat itu hilang, yang saat itu gak ada lagi. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Saat ini mungkin kalau kita hitung harinya, ini hari-hari di mana setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri, 40 hari menampakkan diri. Untuk apa? Untuk membangkitkan murid-murid yang saat itu bagaikan tulang-tulang kering, yang semangatnya hilang, yang gak ada pengharapan lagi. Melalui firman saat ini kita lihat diri kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita termasuk tulang-tulang kering itu? Apalagi di pandemi COVID ini, Bapak Ibu Saudara, yang sudah 1 tahun berlalu ini, saya percaya banyak orang yang mulai bagaikan tulang-tulang kering. Mungkin mereka nggak ada semangat lagi. Mungkin mereka nggak ada pengharapan lagi. Bahkan sesuatu yang diharap-harapkan, keinginan-keinginannya nggak sesuai dengan pengharapan. Atau mungkin kita ada masalah yang membuat hidup kita rasanya kehilangan semangat atau kehilangan pengharapan. Atau mungkin kita terdampak dengan adanya COVID-19 ini, kita terdampak mungkin dalam pekerjaan kita terdampak, dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita, ataupun ada yang terdampak dalam keluarganya karena COVID ini. Mungkin keluarganya ada yang dipanggil Tuhan karena COVID. Karena saya melihat COVID ini memang sangat berpengaruh ya Bapak Ibu Saudara bagi segala macam sisi kehidupan kita ya, yang mungkin membuat harapan kita menjadi pudar, gak semangat lagi. Tapi Tuhan mau melalui kebangkitan Kristus ini, kita yang termasuk tulang-tulang kering, mungkin saya dan saudara termasuk tulang-tulang kering itu, kita mau bangkit. Tuhan mau bangkit. Tuhan mau bangkitkan kita, tulang-tulang kering itu Bapak Saudara ya. Setelah kita tahu posisi kita, mungkin kita termasuk tulang-tulang kering. Sekarang apa yang kita lakukan? Ya ini ya penting Bapak Saudara ya. Supaya kita dibangkitkan oleh Tuhan. Kita yang termasuk tulang-tulang kering itu akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Kita akan belajar
apa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui pembacaan firman kita. 3 hal yang harus kita kerjakan supaya kita dibangkitkan. Kita yang termasuk tulang-tulang kering itu dibangkitkan. Ya. Yang pertama, kita baca dalam Yeskiel 37 4-8. Yeskiel 37 ayat 4-8. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yang pertama, untuk membuat tulang-tulang kering ini belajar dari Yeskiel tadi. Apa yang dilakukan oleh Yeskiel tadi? Saya bacakan ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi yang pertama untuk membangkitkan tulang-tulang kering itu yang dilakukan atau yang Yeskiel kerjakan atas perintah Tuhan, yaitu bernubuat atau mengatakan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Jadi yang pertama untuk kita membangkitkan semangat yang patah, membangkitkan pengharapan yang tidak ada lagi adalah perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi perkatakan firman Tuhan kepada, mungkin saat ini kalau kita memang termasuk tulang-tulang kering, katakanlah firman Tuhan itu kepada diri kita. Kalau kita mau membangkitkan orang lain yang termasuk tulang-tulang kering, yaitu yang tidak semangat, tidak ada gairah, katakan firman Tuhan kepada teman kita itu. Nah, ini yang dikerjakan oleh Yeskiel untuk membangkitkan tulang-tulang kering itu, yaitu diperkatakan firman Tuhan, ya, pada orang yang kurang semangat, mungkin kepada diri kita sendiri yang termasuk tulang-tulang kering, katakan firman Tuhan kepada diri kita. Jadi bukan hanya perkataan yang biasa, tapi firman Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Daud, ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat ketika Daud sedang gelisah, kehidupannya ada masalah. Coba dibaca yang dikatakan oleh Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Habis itu, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan kepada diri kita firman Tuhan. Pada tulang-tulang kering, mungkin yang kita termasuk tulang-tulang kering, katakan firman Tuhan kepada diri kita. Katakan firman Tuhan. Apa yang saudara dapatkan melalui firman Tuhan? Kalau saudara dapatkan, mungkin ada kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam kehidupanku untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Itu yang Yeskiel katakan. Itu yang Daud katakan ketika dia bagaikan tulang-tulang kering itu. Yang saat itu kehilangan semangat, yang saat itu kehilangan harapan. Mengatakan kepada dirinya sendiri, firman Tuhan. Katakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri kalau kita saat ini seperti tulang-tulang kering. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita mengatakan kepada diri kita,
Ada firman Tuhan katakan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Jadi saat berkata itu masih lemah. Katakan saja, aku kuat. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Aku bisa. Ini pasti berlalu. Masalah ini pasti selesai. Pekerjaanku pasti akan dipulihkan. Pelayananku pasti akan dipulihkan. Kesehatanku pasti akan dipulihkan. Katakan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Yang pertama ya, itu yang dilakukan supaya tulang-tulang kering itu bangkit kembali, yaitu perkatakan firman Tuhan ya. Yang kedua, coba baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 19 sampai 20. Amanat Agung ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi yang kedua, cara untuk supaya tulang-tulang kering itu bangkit adalah kembali bermimpi lagi, atau kembali punya visi lagi. Kenapa saya bacakan di ayat di Matius tadi? Ini adalah amanat agung atau visi yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid. Ketika mereka saat itu melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan visi, sehingga mereka kembali lagi ke hidup lama mereka. Tetapi Tuhan perbarui visi itu, Tuhan perbarui mimpi itu, Dia kasih amanat lagi. Jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Jadi Tuhan Yesus bangkitkan visi lagi kepada mereka. Bangkitkan kembali sesuatu gairah dalam kehidupan mereka melalui sebuah tujuan. Ada tujuan yang lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan mereka. Jadi untuk kita bangkit dari keterpurukan atau dari semangat yang patah atau nggak ada harapan lagi, kembali bermimpi lagi Bapak Ibu Saudara, punya visi lagi. Mungkin gara-gara COVID ini mimpi kita ada yang hancur. Mungkin gara-gara ada masalah dalam hidup kita sudah planning gini ternyata tiba-tiba seperti mentok, nggak ada visi lagi. Tetap bermimpi lagi, punya visi lagi, itu yang akan membuat kita bergairah. Ya. Ketika kita bermimpi, ketika kita punya visi, pengharapan bukan berarti nggak ada masalah. Saudara ingat kisah Yusuf. Ketika saya lihat, ketika dia punya mimpi bahwa dia akan diangkat, saya rasa ketika dia mulai diangkat oleh Potifar, dia mulai naik ya Bapak Ibu Saudara, menjadi orang kepercayaan Potifar, dia mulai, wah ini mimpiku mulai jadi kenyataan ini. Tapi apa yang terjadi? Mimpinya tiba-tiba hancur. Dia jadi apa habis itu? Jadi narapidana ya. Setelah diangkat Potifar, tiba-tiba dia difitnah masuk penjara. Itu seperti hancur kalau saya rasakan. Karena saya percaya ketika dia mulai diangkat oleh Potifar, kehidupannya naik, dia mulai mimpinya, wah ini mimpiku mulai jadi kenyataan itu. Tapi tiba-tiba jadi narapidana. Mungkin saat jadi narapidana sepertinya nggak ada harapan lagi. Tapi Yusuf tidak pernah kehilangan mimpinya, tapi Yusuf tidak pernah kehilangan visinya. Dibuktikan apa? Dia tetap semangat walaupun dia mengalami masalah di penjara. Itu yang membuktikan. Itu tindakannya. Akhirnya mimpinya jadi kenyataan. Ya. Kalau nggak ada mimpi, kalau nggak ada visi, itu kita nggak semangat Bapak Ibu Saudara ya. Pernah saya mendengar kisah seorang yang bernama Helen Keller, di sini saya tulis, yaitu dia seorang yang buta.
Dia ditanyai seperti ini Bapak Saudara. Ditanya, apa sih yang lebih mengerikan dari seorang yang buta? Ya, Helen Keller ini seorang yang buta. Ditanya, apa yang lebih mengerikan dari seorang yang buta? Dia jawab seperti ini. Yang lebih mengerikan dari seorang yang buta seperti saya adalah seorang yang punya mata normal tetapi nggak punya mimpi dalam kehidupannya, nggak ada visi dalam kehidupannya. Hidupnya hanya putar-putar di situ saja, tidak ada tujuannya. Itu yang dia katakan. Jadi penting kita mempunyai tujuan, penting kita mempunyai visi supaya kita bergairah lagi. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan untuk murid-murid. Dia kasih amanat agung. Ini loh tugasmu, ini loh apa yang Tuhan mau dalam kehidupan murid-murid. Jadikan semua bangsa muridku. Dia dikasih mimpi lah, itu yang terngiang-ngiang saya percaya dalam sebelum dia ditinggal Tuhan Yesus naik ke surga kan, itu amanat agung. Yaitu dikasih mimpi itu. Akhirnya mereka bersemangat lagi. Apa yang mereka lakukan murid-murid? Jadi mereka menyebarkan Injil, menjadikan semua bangsa muridku. Sampai saat ini yang mereka kerjakan sampai ke kita, akhirnya kita menjadi murid-murid Kristus. Ya, jadi yang kedua, untuk membangkitkan tulang-tulang yang kering itu kembali bermimpi lagi. Dengan kondisi yang ada, mulai bangun kembali mimpi-mimpi kita, mulai bangun kembali visi kita. Kita akan bersemangat, kita akan bergairah lagi. Tulang-tulang yang kering itu akan dibangkitkan kembali. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Yeskiel 37 ayat 14. Yeskiel 37 ayat 14. Yeskiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku. Roh Kudus ini yang penting. Yang ketiga adalah untuk supaya tulang-tulang kering itu bangkit bersama Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika kita bersama Roh Kudus, kita akan menjadi luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada murid-murid. Mereka kan dikasih amanat agung, dikasih mimpi ini ya. Tapi habis itu nggak langsung mereka disuruh pergi. Tunggu dulu. 10 hari tunggu doa pencurahan Roh Kudus dulu. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, visinya, amanat agung itu menjadi kenyataan. Jadi seberapa besar mimpi kita itu sebenarnya akan luar biasa kalau kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin. Amin. Ini yang ketiga. Bangkit bersama dengan Roh Kudus, ya. Jadi kita rindu terus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin dengan Roh Kudus, lebih peka lagi dengan Roh Kudus. Suara Roh Kudus kemana, apa yang harus kita lakukan, itu harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Biarlah saat ini kita yang termasuk tulang-tulang kering itu, dan saya rasa dikatakan Yeskiel itu di situ tulang-tulang keringnya banyak apa sedikit tadi? Banyak. Saya percaya pandemi ini membuat banyak orang seperti tulang-tulang kering. Bahkan yang tulang-tulang kering itu bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri. Orang-orang percaya banyak yang seperti tulang-tulang kering. Mungkin saat ini ya banyak yang mengalami seperti itu. Tapi melalui kebangkitan Kristus ini, kita mau bangkit. Tuhan ingin kita bangkit. Sebagai tulang-tulang kering kita akan bangkit. Yang pertama apa tadi? Perkatakan firman itu kepada tulang-tulang kering. Kalau kita tulang-tulang kering, ya perkatakan kepada diri kita. Punyai visi lagi, punyai mimpi lagi. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Itu renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.